Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Duduk 14. Dan jangan lupa subscribe dan jangan lupa nyalakan notifikasinya supaya kalian dapat video terbaru dari saya. Jadi di sini saya bakalan buat video kenakalan anak remaja sebab kenakalan anak remaja saat ini. Jadi apa saja sih sebab yang membuat kenakalan anak remaja sekarang itu terjadi gitu. Apa saja penyebabnya? Jadi ada beberapa penyebab terkadang anak-anak remaja sekarang itu mengalami kenakalan yang menurut saya itu tidak wajar, seperti mabuk-mabukan ya salah satunya, dan yang lainnya yang bakalan merusak diri dia sendiri. Jadi ada beberapa faktor ya penyebabnya. Yang pertama yaitu mungkin salah satunya broken home ya. Kalian tahu sendiri apa sih broken home itu. Jadi saya itu kemarin punya teman, dan dia kenakalan dia itu disebabkan oleh permasalahan di dalam rumah tangga gitu. Masalah rumah tangga orang tuanya. Kadang kenapa ya, kadang orang tua sekarang itu menyalahkan anaknya gitu, menyalahkan anaknya ketika anaknya tuh sudah terjun di lubang yang salah, menyalahkan anaknya gitu. Tapi tanpa dia sadari, tanpa dia cari tahu kenapa anak saya ini kok bisa terjun ke dalam lubang kegelapan, dimana di usianya seperti ini kok dia mabuk-mabukan, ngeleng, nggak punya arah tujuan. Dan saya tahu itu ya, saya survei dari beberapa yang saya dengar dari teman-teman saya, ternyata salah satunya itu broken home, dimana salah satunya itu permasalahan keluarga. Jadi gini, jadi ketika anak itu umuran remaja ya, dan ketika itu juga ada permasalahan di rumah tangganya, mungkin permasalahan di orang tuanya, kelahi, mungkin kelahi mulut, kelahi masalah orang tua gitu kan, sama orang tua itu kelahi. Jadi sebenarnya ini gini, mereka kelahi depan anaknya itu dikira anaknya ini nggak merasa pusing juga gitu loh, padahal tanpa mereka sadari anaknya terlibat juga, walaupun masalah itu bukan disebabkan oleh anaknya gitu. Jadi ada beberapa anak kadang ketika keluarganya bermasalah dan dia juga merasa terlibat di dalam situ, dan bahwa bahwa hidupnya ini seakan-akan hancur dan mencari ketenangan. Nah, di saat itu di masa, maksudnya di waktu ketika orang tua itu berantem. Jadi ketika orang tua itu berantem, anak ini terlibat juga ya. Maksudnya dalam artian walaupun kita nggak ada masalah di dalam keluarga, tapi kan kita di dalam situ mendengarkan. Jadi kita ikut pusing juga. Jadi seakan-akan kita itu memiliki beban yang banyak. Jadi kita mencari ketenangan gitu. Di saat itu juga kadang anak-anak remaja yang mungkin merasa pusing, jatuh mental, bingung mau ngelakuin apa, dan dia bakalan datang ke teman dia. Dan teman dia, yang salahnya ini gini, teman dia juga ngajaki yang bukan-bukan. Ayo kamu si A, sini ke rumahku, ayo kita minum bareng.
Setelah dia minum, dia merasa tenang bahwa masalah dia itu dilimpaskan ke minuman itu, dilampiaskannya ke minuman itu. Jadi ketika dia menikmati kenakalan itu, dia merasa tenang. Jadi dia melarikan masalah bebannya yang terjadi di dalam keluarganya itu dalam hal-hal kenakalan, bahwa dia menganggap tidak ada lagi yang mau menerima dia. Dan saat itu dia datang ke temannya tentang ngelem atau mabuk-mabukan, dan dari saat itulah mereka tuh kecanduan yang akhirnya menjadi kebiasaan, dan orang tuanya menyalahkan si anak. Kamu kenapa melakukan ini? Tapi tanpa disadari, orang tua ini apakah pernah berpikir ketika dia terjadi konflik di keluarga, apakah anaknya ini berpengaruh? Gitu kan? Jadi saya ini mewakili suara yang dimana dialami anak remaja sekarang, gitu kan? Anak remaja sekarang yang terjun ke dunia kenakalan, yang dimana menganggap dirinya tuh udah hidup saya ini hancur, nggak ada harapan satupun. Dan jadi ketika itu dia merasa hidupku ini nggak ada harapan lagi, sudah mau ke depannya tuh mau gimana. Jadi dengan diajak temannya itu ngikut, ini cenderung ya di remaja ini, sebenarnya di usia remaja ini berpengaruh besar bagi anak sekarang. Jadi buat orang tua, kita tidak bisa menyalahkan sepenuhnya anak itu kenakalannya terjadi pergaulan, dan ada juga beberapa faktor karena kondisi di rumah, karena keadaan di rumah. Dan sebab kedua itu karena faktor lingkungan. Dan yang kedua itu faktor lingkungan, yang dimana sekarang itu kalau nggak ngerokok, nggak minum itu nggak gaul. Jadi saya dulu saya berteman sama siapa aja ya, saya nggak mandang itu dia pemabuk, entah pengelem, karena menurut saya berteman itu kita sama siapa aja, yang penting kita nggak ngikut gitu. Jadi kadang kenakalan remaja itu terjadi karena lingkungan yang tidak tepat. Kadang gini, kamu tuh nggak ngerokok, ngegaul. Jadi merasa bahwa ada anak remaja sekarang ini yang dicari mereka itu jati diri mereka. Jati diri mereka itu dicari mereka cari. Gitu. Mau dibilang wah, mau dibilang hebat, mau dibilang gaul, itu dengan cara yang salah. Sebenarnya kalau saya jelaskan, mencari jati diri itu bukan seperti itu. Kita ini mau dibilang kuat, kita ini mau dibilang gaul, itu sebenarnya bukan itu. Jadi mencari jati diri itu sebenarnya mencari kemampuan kita. Kemampuan kita itu di mana? Gitu loh. Kemampuan kita itulah yang kita kembangkan supaya kita tuh punya tujuan. Saya punya kemampuan di bidang pertanian. Saya senang bercocok tanam. Kenapa nggak di situ aja gitu? Maksudnya teruskan di pertanian. Itu yang harus kita cari. Kita gali, terus kita coba hal-hal. Di mana sih kemampuan aku ini, di mana? Mungkin kemampuan aku di olahraga, di seni. Itulah yang dinamakan jati diri, mencari jati diri. Bukan mencari jati diri itu, kadang anak remaja sekarang ini
Yang saya herankan kenapa mencari jati diri itu, oh aku nih bilang hebat, kuat. Salah bro. Mencari jati diri itu dimana kita mencari kemampuan kita ini dan bisa kita kembangkan buat masa depan kita nanti. Itu menurut saya. Tapi menurut kalian nggak tahu ya, itu dari sudut pandang saya, bahwa kenakalan anak remaja sekarang itu terjadi pertama broken home, yang dimana terjadi masalah cekcoknya kedua orang tua di rumah, masalah di rumah, dan pada akhirnya anak itu merasa bahwa walaupun dia tidak bermasalah tapi dia merasa keikut, itu pusing, hari-hari di rumah itu kelahi, jadi dia merasa pusing dan dia ingin mencari ketenangan. Dengan apa dia mencari ketenangan? Dengan dia mendatangi temannya, dan salahnya temannya mengajak yang tidak-tidak. Dan yang kedua tadi yang tadi saya bilang itu lingkup salahnya kita berteman gitu, lingkungan kita salah gitu, pergaulan kita yang salah. Tapi yang berpengaruh besar ini menurut saya yang terjadi kenakalan itu broken home. Karena gini, karena mau gimana pun kita bergaul, dengan siapapun kita bergaul, ya kalau kita nggak mau begitu ya udah gitu. Contohnya saya nih, pokoknya bukan apa ya, bukan saya membanggakan diri saya, cuma ambil contohnya saja. Saya ini bergaul dimanapun sama orang, entah dia rokok, peminum, pengeleng, tetap kita berteman dalam artian kita tidak mengikuti. Mau dia minum silakan minum, gitu kan. Kita enggak ikut ikutan. Kita berteman sebatas berteman, bukan dalam artian kita mengikuti. Tapi yang saya tahu ini rata-rata itu yang terjadi kenakalan remaja ini itu disebabkan oleh broken home. Nah, kebanyakan. Tapi ada juga sih salah pergaulan ya, karena tadi yang ingin mencari jati diri tadi, yang pada akhirnya saya ini mau dibilang hebat gaul ataupun apapun itu dengan melakukan hal-hal negatif, padahal itu nantinya bakalan merusak masa depan mereka. Ya. Jadi buat kalian yang mungkin sudah terjun terlalu dalam, sadarlah, ingat kembali, kita hidup itu bukan hanya sekadar hidup, makan, tidur, nonton, tapi dalam hidup itu kita ada yang kita pertanggungjawabkan. Dalam hidup itu, dalam keinginan kita ada yang kita ingin banggakan. Dalam hidup itu ada yang ingin kita capai. Jadi wujudkanlah apa yang ingin kalian capai. Gini, saya pernah ada baca, kalian tahu pembuat Apple ya, dari Amerika Serikat, namanya itu Steve Jobs. Steve Jobs itu dia ini orangnya itu pemabuk, terus penzina, tapi dia satu. Ketika itu dia pergi ke India, dia ini seorang anak yatim piatu yang diadopsi oleh seseorang. Ketika itu dia kuliah, yang anehnya gini, dia tuh berpenampilan biasa ya, kalau bisa kita lihat kayak orang gembel lah, nggak pakai sendal di kuliah kan. Jadi dia diajak temannya ke India,
Dia niatan dia datang ke India buat apa? Datangi biksu mencari ketenangan, bahwa di hidup dia tuh udah nggak ada lagi lah yang berarti gitu. Jadi setelah dia pergi ke India, dia ingin tujuan dia mencari biksu kalau nggak salah, mencari ketenangan. Dan setelah dari India dia kembali ke Amerika, dan dia mengajak temannya membangun sebuah elektronik, ya, yang terciptalah Apple. Jadi gitulah. Jadi ternyata kesuksesan orang itu tidak dilihat dari perilakunya gitu loh. Yang dari awal orang ini dulunya nakal, dulunya mabok-mabokan, ini masa depannya nggak bakalan. Ada tuh orang mikir kayak gitu. Tapi buat kalian tuh jangan seperti itu. Buat kalian yang sudah terjun di lubang yang salah, di lubang kegelapan, marilah bangkit kembali. Pikirkan sesuatu yang ingin kalian capai, bahwa hidup kalian itu berguna bagi banyak orang. Ya, mungkin video saya cukup sampai di sini. Jangan lupa subscribe. Ya, ini saya buat video ini sebenarnya untuk meluangkan waktu saja, nggak fokus ke sini. Dan saya juga mau berbagi, dibilang pengalaman saya nggak juga ya. Jadi saya ini berbagi gimana apa yang dirasakan beberapa banyak orang, yang saya cerna lagi, saya kelola lagi, buat kalian, yang buat menyadarkan kalian yang mungkin bingung mau kemana gitu loh. Dan apa ya, mungkin video saya sampai di sini saja, dan next time. Terima kasih. See you.